Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sofia Yusuf dalam program seputar berita edisi Senin 6 November 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam program berita pada siang hari ini. Pemirsa, memasuki minggu ke-11 dan semangat antusias mahasiswa UIN SMH Banten masih terus menggebu-gebu melaksanakan perkuliahan. Apalagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kembali bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Adi Kusuma. Memasuki minggu ke-11 ini, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam diberikan materi pembelajaran yang cukup menarik seputar teknik, reportase, dan investigasi berita. Baik pemirsa, berbicara tentang media, pemateri ingin menyadarkan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalisme investigasi ini memiliki peran yang sangat penting. Jurnalis investigatif bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan juga membawa ke publik kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya yaitu narkoba yang melibatkan jaringan peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi yang mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran aktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pemasyarakatan. Jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri 4.0. Era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era pengetahuan, era inovatif, era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran. Yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era big data membawa pengguna internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal ini akan memberi kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Di Indonesia, jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah pemunculan detik.com pada tahun 1998. Detik.com mengandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran detik.com sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada 1998. Momen ini menggerakkan salah satu seorang pendiri detik.com, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secara mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok paginya. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauan Preset menunjukkan sejumlah media online seperti opini.id dan Kumparan menjadi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebar luasan berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan, warga jurnalis bersikap netral dalam menghadapi sumber berita. Wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekalipun kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, wartawan tetap berpegang pada kode etik, yaitu tidak memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan fakta secara objektif dan berimbang.
Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kontrol sosial, pers wajib melakukan pelatihan dan penyegaran untuk wartawan. Menurut Mas Miar Mangiang, pelatihan jurnalistik akan mengantarkan pers pada mutu dan standar jurnalisme, sekaligus ajang pendidikan profesionalisme. Mengapa membutuhkan pelatihan jurnalistik? Karena kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk karena masih sangat jauh menuju angka 100 tahun 2019. Tercatat 600 pengaduan masyarakat ke dalam Dewan Pers yang sebagian besar karena pelanggaran kode etik jurnalistik. Antara lainnya karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, cloning berita, dan juga plagiat.